Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, saya Salsabila dan rekan di samping saya. Siti Nurfadilah. Nah, di sini kami menjelaskan mengenai topologi jaringan. Langsung saja kepada pembahasan yang akan kami bahas melalui share screen. Di sini kami mengambil topik dengan judul jenis topologi jaringan ring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan merupakan metode yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan ini bisa diartikan sebagai konsep dan cara beberapa perangkat komputer dapat saling terhubung untuk berbagi sumber daya. Jadi si topologi jaringan ini menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Mereka itu dihubungkan dengan berbagai sumber daya. Nah, itu yang disebut dengan topologi jaringan. Adapun yang dimaksud dengan topologi jaringan ring ini merupakan topologi jaringan yang bentuknya itu bulat gitu ya, seperti cincin tidak berujung. Nah, sejenis topologi ring ini sama seperti topologi jaringan bus yang dimana ujung-ujungnya itu terhubung dan juga datanya juga mengalir dalam satu loop tunggal yang dikenal sebagai loop yang tak berujung. Kenapa tidak berujung? Yang tadi saya sudah jelaskan karena topologi jaringan ring ini bentuknya seperti cincin bulat. Dan juga node yang menerima pesan dari perangkat sebelumnya akan mengirimkan semua data ke node berikutnya. Jadi datanya itu dikirimkan oleh satu sumber, nanti dari si satu sumber itu dikirimkan ke sumber-sumber lainnya, sehingga data mengalir dalam satu arah dan mengalir searah jarum jam. Nanti ada contohnya. Nah, ini ada contoh dari si topologi jaringan ring. Di sini itu misalnya node-nya. Nah, ini node-nya cuma satu. Nanti dia akan menghubungkan ke satu komputer ke komputer lainnya, tetapi berurutan seperti arah jarum jam. Kayak misalnya ini jam 1, kemudian di sini komputer 2, kemudian mengalir seterusnya sampai komputer yang terakhir. Itu contoh dari topologi jaringan ring. Dan juga fungsi dari topologi jaringan ini sebanding dengan semua topologi pada komputer yang menghubungkan dua komputer atau lebih untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya, dan juga dapat mentransfer data nih, bukan cuma untuk sebagai sumber daya doang, tetapi bisa juga untuk mentransfer data. Nah, bentuk topologi cincin ini seperti cincin yang tadi sudah saya jelaskan, bulat, tidak berujung, dan juga si topologi jaringan ring ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas data dalam topologi ini. Tidak seperti bas ya, kalau bas itu sepertinya padat, kalau ini tuh lebih ringan karena bulat doang gitu, tidak susah diatur. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu setiap komputer atau perangkat terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Ya benar kayak tadi, karena dari satu komputer ke komputer lainnya itu dalam satu jaringan, yang not tadi cuma satu. Kemudian kerusakan satu titik bisa mengakibatkan kerusakan pada titik-titik lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. Kalau misalnya si not udah rusak, maka komputer yang lainnya pun ikut rusak. Kalau misalnya yang komputer satu itu mati, maka yang lainnya pun ikut mati. Nah, dalam proses pengiriman data pada suatu waktu hanya bisa dilakukan oleh satu titik dengan proses pengiriman satu jalur. Seperti yang tadi, kalau misalnya data udah ke satu node, maka si node itu akan mengirimkan ke komputer 1, 2, 3, dan 4, tapi secara berurutan. Mungkin selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Fadila. Kepadanya kami silakan. Saya akan menjelaskan slide tentang cara kerja topologi ring. Yang pertama itu ada setiap komputer akan terhubung dengan komputer selanjutnya. Jadi topologi ini merupakan jadi mereka tuh saling berhubungan antara komputer satu dan seterusnya karena mereka berbentuk cincin atau bulat itu. Kemudian yang kedua itu setiap komputer melakukan transmisi ulang setiap kali ada data yang masuk dari komputer sebelumnya, kemudian meneruskannya ke komputer selanjutnya. Jadi contohnya kayak ada 4 komputer dan 1 server, kemudian kita ingin mentransmisikan data dari komputer ke satu ke komputer ketiga, itu tidak bisa langsung. Jadi harus melakukan transmisi ulang kepada komputer yang kedua, baru ke komputer yang ketiga. Jadi berurutan. Jadi harus melakukan transmisi terlebih dahulu kepada komputer yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu setiap komputer memiliki token untuk menerima dan mengirim sinyal. Yang keempat, token atau pesan berjalan searah di sepanjang ring dan pengirimannya bergantian. Jadi token tersebut dilakukan searah dan pengirimannya pun bergantian, tidak bisa mengacak urutannya. Jadi harus dari satu, terus kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
Selanjutnya, next. Dan selanjutnya ada kelebihan dari topologi ring. Yang pertama itu hemat kabel. Yang kedua, jika terjadi kerusakan dapat dengan mudah diidentifikasi karena menggunakan sistem node node to node. Kemudian yang ketiga ada biaya instalisasi cukup murah dibandingkan dengan topologi bus. Yang keempat ada instalisasi ulang atau konfigurasi cukup murah. Yang kelima troubleshooting lebih mudah. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari topologi ring yang pertama, jika satu node bermasalah atau mengalami kerusakan, maka semua node akan terpengaruhi. Hal ini bisa diantisipasi dengan menggunakan node, double node. Jadi maksudnya jika suatu node mengalami masalah, semua node akan terpengaruh karena, kan dibentuk dari topologi ring ini yaitu bulat. Jadi jika satu node itu bermasalah, jadi berpengaruh kepada node selanjutnya. Kemudian yang kedua ada kecepatan transfer data dipengaruhi oleh jumlah node. Semakin banyak node, maka akan semakin lambat pula proses transfer data. Kenapa demikian? Karena topologi ring ini melakukan prosesnya antara satu komputer ke satu komputer yang lain. Jadi berproses antara satu, kedua, ketiga, keempat. Tidak bisa kita ingin mengirim data dari data satu ke tiga itu langsung loncat ke tiga, itu tidak bisa. Jadi kecepatan transfer datanya semakin banyak komputer atau node ini, jadi semakin lama juga prosesnya. Kemudian yang ketiga, kecepatan transfer data juga dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak antar node, maka semakin lambat proses transfer data. Oke, dan itu adalah pembahasan dari topologi ring. Topologi itu menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan, dan topologi ring ini membentuk layaknya seperti cincin. Dan tentunya dalam real life itu tidak seperti itu. Tetapi jika digambarkan, itu seperti cincin bentuk si topologi ini. Dan dia proses transmisi datanya berputar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi kesimpulannya topologi jaringan ring ini cukup mudah, tetapi untuk mentransfer datanya itu harus melalui berurutan dari satu komputer ke komputer lainnya, nggak bisa acel-acelan gitu aja. Nah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.